Halo, kita ketemu lagi nih buat ngulik satu tempat yang menarik. Kali ini kita ke Komazawa di Tokyo. Ah, Komazawa. Mungkin Anda kenalnya karena Taman Olimpiadenya yang gede itu ya. Iya, banyak yang tahu dari situ. Tapi ternyata di baliknya itu banyak banget lapisan cerita loh. Kita udah kumpulin nih, ada catatan sejarah lama, detail arsitektur, sampai cerita-cerita kehidupan lokal pasca perang. Betul. Jadi, misi kita hari ini mau coba gali koneksi-koneksi unik sama kisah tersembunyi di Komazawa buat Anda. Tepat sekali. Komazawa ini bisa dibilang kayak cerminan kecil perubahan Tokyo lah. Bahkan namanya sendiri Komazawa, itu kan gabungan desa-desa lama ya, tahun 1889. Oh ya? Gabungan apa aja tuh? Ada Koma, artinya kuda, dari desa Umahikisawa, terus Sawa, artinya rawa atau ladang, dari Nozawa sama Fukasawa. Wah, jadi namanya aja udah cerita ya. Kuda dan rawa. Iya, mengingatkan lanskap masa lalunya gitu. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang paling lawas ya. Era Edo. Boleh? Ini agak susah dipercaya sih. Area Taman Komazawa yang luas itu dulunya ternyata tempat berburu elang pribadi para Shogun Tokugawa. Iya, memang begitu sejarahnya. Bayangin aja, shogun sama para daimyo naik kuda di situ. Melepas elang terlatih mereka, nama koma, kuda, sama sawah, rawa atau ladang. Jadi pas banget ya. Pas banget. Jadi kalau sekarang Anda lagi jalan-jalan atau jogging di Taman Olimpiade Komazawa, terutama di lapangan tengahnya itu, coba deh, pejamkan mata sebentar. Tanah yang diinjak itu dulu mungkin bergema suara gerap kuda sama siulan elang pemburu. Wah, jadi merinding sedikit ya bayanginnya. Sisa di pusat Tokyo jadi spesial banget koneksi sejarah sama rekreasi modernnya. Iya juga ya. Terus kita lompat nih ke abad ke-20. Area ini berubah drastis lagi kan ya? Banget. Dari info yang kita dapat, tempat ini pernah jadi arena pacuan kuda, populer banget di era Meiji. Betul, namanya Tokyo Race Course, buka tahun 1907. Lama juga ya. Terus pas Perang Dunia Kedua katanya dipakai militer. Iya, sempat jadi fasilitas militer. Baru setelah itu, puncaknya jadi lokasi utama kedua untuk Olimpiade Tokyo 1964. Untuk cabang apa aja waktu itu? Kalau tidak salah ingat, sepak bola, voli, gulat juga. Wah, transformasinya luar biasa ya. Dari tempat berburu shogun, pacuan kuda, militer, sampai olimpiade. Iya, lapisannya banyak. Dan warisan Olimpiadenya itu masih kuat banget terasa di sana. Ada spot khusus nggak buat merasakan itu? Ada. Permata tersembunyinya itu menara peringatan Olimpiade, Olympic Memorial Tower. Coba naik deh ke dek observasinya. Oh, bisa naik ya? Bisa. Dari situ bisa lihat pemandangan seluruh taman, jadi kebayang. Dulu lintasannya gimana, arena Olimpiadenya gimana. Kalau cuaca lagi bagus banget, Gunung Fuji bisa kelihatan loh. Wah, keren. Cara bagus buat lihat skala sejarahnya ya. Betul. Nah, ini ada detail menarik nih soal Stadion Atletik Komazawa. Oke. Bentuk dasarnya kan memang dari tahun 1964 ya, pas Olimpiade, tapi ternyata warnanya itu udah nggak asli lagi. Oh ya? Maksudnya gimana? Kita nemu nih, ada yang iseng analisis rekaman serial Kamen Rider pertama tahun 1971. Kamen Rider? Serius? Iya, di rekaman itu stadionnya kelihatan masih warna abu-abu beton asli, belum putih kayak sekarang. Wah, detail menarik banget ini. Jadi dicat ulang ya berarti? Kayaknya gitu. Menurut Anda, signifikansinya apa sih detail kecil kayak gini? Ini nunjukin kalau sejarah itu dinamis ya. Bahkan yang kayaknya udah paten di bangunan ikonik pun bisa berubah. Ada lapisan baru, ada perawatan, ada perubahan selera mungkin. Jadi pas kita ke sana sekarang, kita bisa apresiasi arsitektur era Showa-nya, tapi juga sadar kalau yang kita lihat itu bagian dari cerita yang terus berlanjut, bukan cuma museum beku gitu. Masuk akal. Jadi tetap otentik era Showa, tapi ada sentuhan barunya ya. Tapi Komazawa kan nggak cuma sejarah besar gitu ya. Ada sisi kehidupan lokalnya juga yang hangat. Betul sekali. Justru itu yang bikin menarik juga. Katanya setelah perang, area dekat stasiun kereta ini, jalur Tokyo Tamagawa yang sekarang udah nggak ada ya. Iya, jalurnya udah nggak aktif. Dulu di deket situ jadi pusat keramaian. Jadi pasar darurat atau pasar gelap gitu ya, penuh energi orang berjuang hidup. Persis, energi perjuangan hidup pasca perang. Dan dari situ, bertransformasi. Jadi apa transformasinya? Lahirlah permata tersembunyi lainnya,
Komazawa Ichibangai Shopping Street. Oh, jalan pertokoan gitu? Iya, tapi ini bukan yang buat turis, yang gemerlap gitu, bukan. Ini potret kehidupan lokal yang otentik banget. Di situ bisa nemu toko kelontong tua, kedai kopi gaya Showa atau kisaten yang tenang, terus restoran keluarga atau teishokuya. Wah, kayak masuk ke lorong waktu dong. Bisa dibilang gitu. Rasanya kayak menyelami denyut nadi komunitas asli di sana. Mungkin udah turun-temurun dari zaman pasar darurat itu. Terus ada lagi nih, buat penggemar budaya pop Jepang. Apa tuh? Area tetangganya, Sakura Shinmachi. Itu kan dulu bagian dari Komazawa Town juga ya sejarahnya. Iya, betul. Nah, Sakura Shinmachi ini kayaknya jadi tanah suci buat fans Sazae-san. Oh, Sazae-san, komik legendaris itu ya? Iya, penciptanya Hasegawa Machiko kan lama tinggal di sana. Ah, pantesan. Terus ada apa di sana? Katanya sih ada patung keluarga Sazae-sen gitu di sekitar stasiun, terus suasananya masih terasa kayak kota kecil atau machi yang khas Jepang gitu. Menarik, jadi kontras ya sama area Tokyo lain yang lebih ramai. Iya, jadi nambah lagi lapisan cerita lokalnya Komazawa. Jadi setelah ngobrol panjang lebar ini, apa nih intisarinya buat pendengar kita? Intinya Komazawa itu ya lebih dari sekedar taman atau stadion Olimpiade. Ini kayak kanvas sejarah Tokyo yang berlapis-lapis. Ada jejak shogun, ada gema Olimpiade, ada kehangatan komunitas lokal. Setiap sudutnya bisa jadi menyimpan cerita ya? Betul. Jadi kalau Anda berkunjung ke Komazawa, itu bisa jadi kayak petualangan kecil gitu. Bisa jalan di taman sambil bayangin masa lalu feodalnya, terus kagum sama arsitektur Olimpiade, terus nyicip suasana lokal di jalan belanja tuanya. Atau bahkan cari jejak Sazae-san ya? Nah, itu juga bisa. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Saat Anda jalan-jalan di suatu area, mungkin di lingkungan Anda sendiri atau di tempat baru, seberapa sering sih Anda coba lihat lebih dalam dari sekedar permukaannya? Pertanyaan bagus. Mungkin aja kan kayak di Komazawa ini ada cerita-cerita tersembunyi, ada koneksi tak terduga, atau keunikan lokal yang nunggu buat ditemukan. Bahkan di sudut jalan yang kelihatannya biasa aja. Iya, selalu ada kemungkinan itu. Bagaimana kalau Anda coba iseng-iseng jadi detektif sejarah kecil-kecilan di lingkungan sekitar Anda sendiri? Siapa tahu nemu sesuatu yang menarik. Ide bagus itu. Selalu ada cerita di sekitar kita.